Tuhanku, hari ini kejadian lagi. Kalau aku diejek karena aku sayang Tuhan Yesus. Sama seperti beberapa kejadian sebelumnya. Kadang di sekolah, kadang di rumah. Aku sangat merasa sedih dengan keadaan ini. Apakah aku tidak boleh mencintai Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, pimpin aku untuk memahami aku minoritas di tengah mayoritas di ibadah pagi ini. Amin. Hai semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bergabung bagi teman-teman QTC GKI Kebayoran Baru pada ibadah online hari ini. Nah, ibadah online hari ini tuh spesial banget buat teman-teman QTC atau disebut quarantine class, karena teman-teman yang udah hadir di sini pasti udah siap hati, jiwa, dan pikiran teman-teman buat ngikutin ibadah kan. Nah, tapi teman-teman jangan sedih karena ibadah online terus teman-teman jadi sedih, jangan. Nah, tetap harus ada sukacita di dalam Tuhan Yesus, karena meskipun online nih, teman-teman bisa merespon ibadah ini dengan menulis atau menyapa teman-teman di kolom chat ya. Benar Kak, aku sangat senang bisa beribadah pagi ini meski secara online, tetapi aku percaya pasti ibadah ini akan membawa berkat bagi kita semua. Sebelum ibadah ini mulai, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu kami dapat beribadah dengan kesehatan dan sukacita. Terutama kami dapat beribadah bersama Mama dan Papa. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhir. Jamalah kami ya Tuhan dimanapun kami berada, supaya kami bisa mendapatkan damai sejahtera dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Di masa pandemi seperti sekarang ini, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kesepian? Tapi sadar nggak kalau sebenarnya Tuhan Yesus tuh selalu ngasih cara yang bahkan kita nggak sadar. Misalnya, mama papa yang selalu perhatian ke kita, atau teman-teman sekolah yang selalu menghibur kita atau selalu ngajak kita main. Nah, kadang tuh kita lupa teman-teman. Tapi dari itu, kita harus selalu bersyukur akan hal itu teman-teman. Maka dari itu, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Ku nyanyi Haleluya. Ayo teman-teman QTC, kakak-kakak remaja, dan mama papa, kita naikkan pujian bersama-sama di tempat masing-masing. Yuk sambil bangkit berdiri. Percaya
Tuhan Yesus tuh baik banget loh teman-teman. Contohnya aku. Di saat aku sedih, di saat aku capek sama tugas, di saat aku marah, di saat aku sedih, kecewa, Tuhan Yesus tuh selalu ada datang untuk aku. Tuhan Yesus selalu berhibur aku, selalu bikin aku senang lagi. Dimana aku yakin Tuhan Yesus itu juga berlaku demikian ke teman-teman. Maka dari itu, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh penghayatan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Teman-teman sadar gak sih kalau sebenarnya Tuhan Yesus tuh gak pernah ninggalin kita, tapi malah kita yang ninggalin Tuhan Yesus. Contohnya, kita lupa ke gereja, kita malah asik main sama teman-teman, lupa berdoa, kita lupa baca Alkitab, lebih milih nonton film atau nonton anime. Nah, maka dari itu aku minta teman-teman untuk menggunakan waktu ini untuk mengakui dosa dan mengakui kekurangan teman-teman di pengakuan dosa ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih setiamu dan terima kasih atas segala penyertaanmu yang tak henti-hentinya pada hidup kami. Tapi Tuhan, terkadang kami lupa dengan Engkau Tuhan. Kami terlalu asik dengan dunia kami sendiri sehingga Engkau dinomorduakan. Tuhan, tolonglah ketuk pintu hati kami dan ajarkan kami untuk tidak melakukan hal itu lagi sehingga kami boleh lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai semuanya, nama aku Aiko. Aku dari kelas ATC. Aku mau ceritain pengalaman aku sekolah di sekolah negeri. Suka duka sekolah di sekolah negeri. Mungkin sukanya kita tuh bisa belajar bertoleransi antar agama. Misalnya kalau mereka lagi berpuasa, aku tidak makan atau minum di depan mereka. Ataupun kalau mereka lagi beribadah, aku tidak mengganggunya. Sebaliknya, kalau misalnya aku lagi beribadah, mereka juga tidak menggangguku. Dukanya, terkadang ada saja teman yang suka meledeki kita. Tapi kita harus tetap semangat menjadi anak Tuhan. Puji syukur juga dari kelas 1 sampai kelas 6, aku mendapat peringkat 1 di kelas. Untuk teman-teman yang mungkin sekolah di sekolah negeri juga, jangan sedih kalau ada yang meledeki kalian. Ingat, Tuhan Yesus tetap bersama kalian. Thank you.
pada saat pandemi ini, Tuhan tetap ada bersama kita, pegang tangan kita, peluk kita semua satu persatu, dan bersama dengan kita berjalan melewatinya. Bukan hanya saat pandemi, tapi saat kita merasa sendirian sebagai minoritas dan hidup penuh tekanan. Tuhan tetap pegang tangan kita. Dia juga pasti punya rencana yang indah bagi kita masing-masing lewat situasi yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati mendengar suara hatinya dengan menyanyikan pujian ini kembali. teman-teman remaja, dan juga papa mama yang ikut beribadah pada pagi ini. Pada hari ini kita akan masuk pada topik yang cukup spesial nih. Aku minoritas di tengah mayoritas. Khusus topik hari ini berupa kalimat tanya loh. Kamu semua minoritas atau mayoritas? Isu hangat di negara kita ini mau kita lihat loh berdasarkan firman Tuhan. Bersama dengan Bapak Pendeta Daniel Baniwini Emma, kita akan melihat tokoh Daniel di dalam Daniel 6 ayat 12 dan juga 20 sampai dengan 24. Yuk siapkan Alkitab kita dan juga buku catatan kita. Ada yang bingung atau ragu? Mau bertanya? Boleh langsung klik link ini. Kita akan menjawabnya untuk kamu. Tenang, semua pertanyaan pasti kami jaga kerahasiaannya. Tuhan memberkati. Hari Minggu nanti bawain renungan di ibadah kelas khusus nih. Sebelum persiapan, berdoa dulu lah. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri bagi anakmu melayani dan terlibat bersama-sama dengan teman-teman kelas khusus nantinya. Kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat tema yang ada dan bacaan Alkitab yang ada. Kami mohon agar melalui perenungan ini kami beroleh inspirasi baru khususnya untuk menghadapi hari-hari kami ke depan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mohonkan doa ini. Amin. Bacaan Alkitabnya dari Daniel 6 ayat 1 sampai 12 dan dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Wah, cerita Daniel di Gua Singa nih. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun.
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Wah, cerita yang menarik nih. Lihat dulu temanya apa ya? Temanya adalah temanya aku minoritas di antara mayoritas. Minoritas itu apa dan mayoritas itu apa ya? Minoritas itu kan sekelompok orang yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau mayoritas sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak. Contohnya seperti apa ya? Misalnya di keluarga. Ada 5 anggota keluarga. Papa, mama, saya, dan 2 adik saya.
4 orang di antara keluarga kami suka makanan pedas. Dan 1 adik yang paling bungsu tidak bisa makan makanan pedas. Berarti 4 orang ini yang suka makan pedas adalah mayoritas dan yang tidak suka makan pedas adalah minoritas. Kalau dalam konteks teman-teman kelas khusus seperti apa ya? Oh, misalnya kalau di sekolah. Kalau misalnya di sekolah negeri, dalam satu kelas misalnya ada 30 siswa, 25 diantaranya beragama Islam dan 5 sisanya beragama yang berbeda-beda. Berarti dalam kelas itu yang 25 adalah mayoritas dan yang 5 adalah minoritas. Tapi gimana kalau di sekolah Kristen atau di sekolah Katolik? Mungkin terbalik. Yang Kristen atau yang Katolik justru adalah mayoritas dan kemudian yang lainnya adalah minoritas. Artinya minoritas dan mayoritas bergantung dari tempatnya, bergantung dari keadaannya. Kalau di Indonesia kira-kira kayak apa ya? Coba search Coba kita cari di internet. Kalau keadaan di Indonesia seperti apa sih? Wah, ini ada info menarik dari Badan Pusat Statistik. Tahun 2010, badan ini mencatat dari 234.641.326 penduduk Indonesia, ada 87,8% pemeluk agama Islam, 6,96% Kristen Protestan, 2,9% Kristen Katolik, 1,69% Hindu, Buddha ada di angka 0,72%, Konghucu 0,05%, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% tidak terjawab atau tidak ditanyakan. Oh, jadi kalau diukur dari jumlahnya, bersama dengan agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, Kristen Protestan ini berarti minoritas di Indonesia. Dan mayoritasnya kalau secara jumlah adalah agama Islam. Dan biasanya sebagai umat yang agamanya minoritas, bisa jadi ada ketidakadilan atau diskriminasi yang dialami. Dan bisa jadi mungkin teman-teman kelas khusus juga mengalami hal yang demikian nih. Bisa jadi di sekolah ada yang minoritas lalu mendapatkan perlakuan yang berbeda mungkin dari gurunya atau dari temannya. Atau kalau misalnya mereka ada di pergaulan, mungkin mereka dibully atau diejek karena agamanya, atau mungkin karena mereka beragama Kristen, atau mungkin pengalaman-pengalaman lainnya. Kira-kira kita bisa belajar apa dari Daniel ya? Seandainya Daniel ada di sini, pasti dia bisa cerita langsung nih, pengalamannya seperti apa. Seandainya tokoh Daniel ada di sini, pasti dia bisa cerita pengalamannya langsung nih. Wah, kamu siapa? Saya Daniel dari Alkitab. Daniel dari Alkitab? Kok pakaiannya batik begini? Pakai tongkat lagi? Ya nggak apa-apa dong, namanya menyesuaikan diri. Masa kalah sih sama orang-orang zaman sekarang? Wah, kebetulan Pak Daniel ada di sini. Saya boleh tanya-tanya dong. Karena teman-teman kelas khusus sekarang sedang merenungkan tema aku minoritas di antara mayoritas. Pak Daniel kan pernah ngalamin nih. Boleh berbagi pengalaman dong, cerita dong. Ya, sebelum saya mulai bercerita,
saya ajak kamu ke tempat saya ya. Betul sekali apa yang kamu bilang. Saya memang pernah menjadi minoritas. Waktu itu ketika saya masih muda, saya dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana raja. Jadi saya adalah seorang minoritas dari bangsa Israel dan bangsa Babel adalah mayoritas. Dan saya pernah juga mengalami diskriminasi. Ada larangan dari raja tidak boleh untuk menyembah Tuhan. Tetapi saya tetap setia kepada Tuhan. Saya tetap menyembah Tuhan. 3 kali dalam 1 hari di ruangan ini saya berdoa kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan. Dan seperti kamu lihat, karena itulah saya dimasukkan ke dalam gua singa ini. Tetapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada saya. Singa-singa itu tidak melakukan apa-apa terhadap saya. Saya dilindungi oleh Tuhan karena saya terus setia kepada Tuhan. Wow, keren pengalaman Pak Daniel. Teman-teman kelas khusus pasti bisa belajar dari kesetiaan Pak Daniel kepada Tuhan nih. Sekaligus percaya juga bahwa Tuhan juga setia kepada kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman kelas khusus ada yang mungkin mengalami diskriminasi di sekolah mereka atau di pergaulan mereka, mereka juga bisa menemukan keberanian dalam Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan melindungi mereka. Ngomong-ngomong soal perlindungan nih, Pak Daniel, boleh nggak sih kita ngobrolnya nggak di gua singa gini? Boleh nggak sih kita kembali dulu ke taman gitu supaya enak ngobrolnya? Please dong, serem nih dipelototin. Ya, tentu boleh. Oh iya, Pak Daniel, saya juga jadi penasaran nih. Pak Daniel kok bisa punya keberanian seperti itu sih di antara mayoritas bangsa Babel itu? Padahal kalau jadi minoritas kan biasanya kita takut, apalagi kalau diperlakukan dengan diskriminasi. Kan biasanya kita langsung ciut. Ya, saya berani karena saya percaya Tuhan menyertai. Dan saya sekalipun ditekan, tetapi saya tetap bisa bersinar. Keberanian saya bukan berarti bahwa saya membalaskan dendam kepada raja atau orang-orang yang sudah memasukkan saya ke dalam gua singa. Tapi saya menunjukkannya lewat prestasi. Keberanian saya tunjukkan dengan saya bisa dipercaya oleh raja. Saya dipercaya untuk menjadi wakil raja, bahkan untuk menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi. Dan saya menunjukkan bahwa saya bisa bersinar karena saya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menolong saya. Itulah makanya sekalipun saya ditekan, tetapi saya tetap bisa mengeluarkan potensi terbaik saya. Karena saya tahu dan saya percaya Tuhan menyertai saya. Wah, keren banget Pak Daniel ya.
Ternyata kita juga bisa belajar dari Pak Daniel nih, yang tetap bisa bersinar walaupun dalam tekanan. Dan keberanian Pak Daniel rupanya datang karena Pak Daniel mengandalkan Tuhan ya. Dengan mengandalkan Tuhan, sekalipun ada dalam tekanan, kita akan tetap bisa bersinar. Berarti teman-teman kelas khusus sebetulnya juga bisa ya. Ketika mereka mungkin mengalami tekanan atau tantangan dalam kehidupan, mereka juga bisa tetap bersinar, tetap berani untuk tampil karena mereka mengandalkan Tuhan. Persis seperti apa yang dilakukan Pak Daniel. Keren banget nih. Tapi ngomong-ngomong, Pak Daniel, lalu gimana sikap Pak Daniel sama orang-orang yang jahat sama Pak Daniel? Yang memasukkan Pak Daniel ke gua singa? Diapain dong? Didiemin doang? Begini, pertama kali ketika saya keluar dari gua singa itu, yang saya ucapkan adalah, "Ya Raja, kekalah hidupmu." Artinya, saya tetap menghormati dia. Saya tetap bersikap ramah kepadanya, sekalipun saya dimasukkan ke dalam gua singa. Saya tetap mengasihi dan menghormati dia. Oh, aplaus buat Pak Daniel. Keren banget sih itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berlaku jahat pada kita, dengan sengaja mungkin menekan kita atau berlaku diskriminatif pada kita, bukan dibalas dengan kejahatan ya, tapi tetap dengan sikap yang ramah, dengan sikap yang penuh hormat. Kalau dipikir-pikir benar juga sih. Soalnya kalau misalnya ya, kita balas orang yang memperlakukan kita dengan jahat dan membalasnya dengan kejahatan, berarti kita sama jahatnya dong ya. Wah, benar juga sih. Ya. Pelajaran yang sangat-sangat menarik dari Pak Daniel. Saya jadi ingat Pak Daniel tentang sebuah video. Video ini saya temukan di YouTube. Wah, coba saya lihat ya videonya. Nah, video ini kalau saya nggak salah itu mengajarkan juga bahwa sekalipun kita jadi minoritas secara jumlah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita memberikan potensi-potensi terbaik kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bersinar dan memuliakan Dia. Sebentar, saya cari. Nah, ini dia ketemu nih. Kita lihat sama-sama ya, Pak Daniel ya. Nih videonya. Mayoritas, minoritas. Ada agama mayoritas, ada beberapa agama minoritas. Ada ras mayoritas, ada beberapa ras minoritas. Suku mayoritas, semuanya memang baik untuk kita ketahui, tapi nggak penting. Yang paling penting untuk kita ketahui dan kita ingat, di Indonesia ada yang namanya identitas mayoritas. Identitas orang Indonesia hampir tidak ada hubungannya dengan agama, ras, dan suku yang dimiliki oleh seseorang. Identitas orang Indonesia dapat dilihat dan diukur dari nilai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Toleransi, gotong royong, ramah, saling menghargai, sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. Mayoritas dan minoritas dapat dilihat dan diukur dari persamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. sama-sama menginginkan kesejahteraan dan bukan kemiskinan, sama-sama menginginkan kedamaian dan bukan kerusuhan, sama-sama menginginkan persatuan dan bukan perpecahan, sama-sama percaya kalau perbedaan adalah kekuatan, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi inilah identitas mayoritas dari bangsa Indonesia. Kita tidak melawan minoritas, tapi kita sadarkan. Kita tidak menghina minoritas, tapi kita hargai. Kita tidak mengucilkan minoritas, tapi kita rangkul. Kita tidak membunuh minoritas, tapi kita rawat. Bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Karena kita semua bersaudara, saudara di rumah yang sama, saudara di keluarga yang sama, keluarga besar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan ini menjadikan gue mayoritas. 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 Kita mayoritas. Video ini gue buat karena gue melihat istilah mayoritas dan minoritas itu merupakan hal yang sensitif tapi juga rancu. Ini sudut pandang gue, tapi kalau lu setuju dan lu tahu kalau lu adalah mayoritas, lu bisa membuat postingan di sosial media dengan hashtag gue mayoritas. Terserah mau foto atau video atau pernyataan, tapi yang penting lu jangan diam. Karena kita adalah mayoritas. Wah, betul sekali videomu ini. Di zaman saya dulu belum ada ya video seperti ini. Tapi ini betul sekali. Sekalipun minoritas secara jumlah, tetapi tidak menghambat kita untuk tetap bersinar dan memuliakan Tuhan. Betul sekali, betul. Kalau begitu, Pak Daniel, boleh ya saya minta Pak Daniel mendoakan kita semua, termasuk juga teman-teman kelas khusus, supaya bisa setia dan berani seperti Pak Daniel. Boleh ya? Baik, saya akan doakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kalau lewat pengalaman tokoh Daniel dalam Alkitab, setiap kami boleh melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sekalipun kami dalam kesempatan-kesempatan tertentu akan menjadi minoritas-minoritas, tapi kami percaya bahwa Tuhan melindungi kami. Tuhan menunjukkan kesetiaan-Mu pada kami. Dan kami percaya bahwa kami juga Tuhan panggil untuk mengeluarkan potensi-potensi terbaik dalam diri kami. Sehingga kami tidak perlu merasa minder. Kami tidak perlu merasa takut karena Tuhan beserta dengan kami, menyertai diri kami. Kami mohon ya Tuhan, khususnya untuk teman-teman kelas khusus yang dalam hidupnya, dalam pergaulannya, dalam sekolahnya, atau dalam berbagai macam hal, mungkin mereka juga mengalami diskriminasi atau tekanan oleh karena keyakinan mereka kepada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang menolong anak-anak ini, Tuhan yang menolong mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang berani mengeluarkan potensi dirinya, bersinar dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari Minggu nanti bawain renungan di ibadah kelas.
Teman-teman QTC dan kakak-kakak remaja, kita sudah tahu bahwa kondisi kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan menjadi minoritas di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun, di tengah-tengah kondisi kita yang seperti itu, sadar atau tidak, Tuhan Yesus selalu hadir untuk mendampingi kita dan menjaga langkah kita setiap saat. Nah, aku mau kutip ayat dari perikop yang kita baca dari tokoh Daniel. Saya bacakan buat teman-teman semua agar kita bisa lebih yakin dalam hidup ke depannya. Ayat diambil dari Daniel 6 ayat 23. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ya teman-teman, percaya Tuhan yang paling berkuasa dari apapun juga, termasuk kekuasaan yang kadang menekan kita sebagai minoritas. Ingat, percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala hal yang Kau berikan kepada kami dan segala kondisi yang dapat kami rasakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan kami hendak bersyukur padamu. Kami ingin bersyukur melalui doa, pujian, dan sikap hidup kami Tuhan ke depannya. Dan kami sekarang ingin memuji dan bersyukur padamu melalui pujian-pujian kami. Mohon Tuhan untuk memberkati setiap pujian dari kami sehingga berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, maka dari itu, mari kita nyanyikan lagu berikut sambil bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami sangat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur atas semua yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, dan pertemukan kami kembali di ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tidak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.
teman-teman, jangan lupa ya, habis ini ada pertemuan Zoom dan juga secara terpisah Mama Papa juga akan pertemuan Zoom untuk membahas sharing hari ini. Nah, teman-teman, kalau ada yang punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalau mau japri juga boleh loh, pasti akan kita respon. Tinggal klik link di bawah. Terima kasih. Minggu ini ada teman QTC yang berulang tahun loh, yaitu Abel. Selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati seluruh hidup teman-teman semua dan teman-teman juga menjadi berkat. Lalu jangan lupa Minggu 7 Maret 2021 di minggu depan kita bertemu kembali di ibadah dengan topik Aku dan Tantangan Perubahan untuk Beradaptasi. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Jangan lupa ikut ibadah online QTC berikutnya.